Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendapati anak-anak yang di zaman milenial nih ya, karakternya yang tidak ada kesopanan dengan orang tua, kasar, keras, terus kemudian berani sama orang tua, bahkan ada yang sampai berani memukul orang tua ketika mereka diberi nasihat, apalagi nasihatnya dengan amarah. Sering dapatin sekarang seperti ini ya, generasi milenial yang seperti ini, walaupun banyak juga generasi yang di zaman milenial mereka banyak memanfaatkan gadget untuk hal-hal yang positif sehingga berdampak peningkatan pada karakter iman dan takwa. Hari ini saya akan membahas tentang karakter anak-anak yang negatif, di mana mereka punya sifat yang keras, kasar, berani dengan orang tua, bahkan bisa memukul kepada orang tua. Diajak komunikasi sulit, terkesan menutup diri, cuek, bahkan seperti apatis, nggak peduli dengan lingkungan. Gimana cara menghadapi masalah-masalah yang muncul seperti ini? Nantikan, mari kita bersama-sama menyimak tentang kisah dari klien saya yang datang dari luar kota. Saya kira yang datang ini adalah seorang bapak, karena yang intens berkomunikasi dengan saya ini adalah seorang bapak. Perjalanan ditempuh kurang lebih sekitar 6-7 jam ya menuju kota Banjarmasin. Ternyata yang datang ini adalah satu keluarga. Saya mengiranya adalah masalah keluarga, saya pikir adalah dengan istrinya. Ternyata istri ketika datang pertama itu ibunya yang muncul, saya kaget. Padahal saya sudah mempersiapkan, saya minta untuk anak saya yang laki-laki untuk mendampingi dalam proses terapi konseling. Karena beliau adalah salah satu penerapis juga. Saya kaget ternyata yang datang adalah pertama muncul istrinya, terus disambung kemudian bapaknya, yang ketiga kemudian adalah anaknya. Ketika saya tanya rombongan ini, sebenarnya problemnya di mana? Ternyata problemnya adalah anaknya yang keras, kasar, dan berani sama orang tua. Bahkan bapaknya mengeluhkan anaknya sulit untuk diajak komunikasi, kalau ngobrol selalu bertentangan dengan bapaknya. Jadi beliau mengalami kebingungan, sehingga akhirnya anak ini pun menarik diri, sikapnya keras, kasar, dan menarik diri dengan lingkungan keluarga. Bisa dibayangin seperti apa bertahun-tahun mereka menjalani kehidupannya. Ibunya menceritakan semua emosi negatifnya dari keluhannya akan sikap anaknya yang keras, kasar dengan ibunya, bahkan bisa sampai berani memukul kalau ibunya ini keras dan kasar sama anak. Dari cerita beliau, akhirnya saya menanyakan, berapa tahun beliau setelah menikah baru punya anak. Ternyata beliau 7 bulan setelah menikah baru memiliki anak. Jadi saya agak sedikit mengkerut di dahi saya, karena biasanya anak-anak seperti ini muncul dikarenakan ada proses yang salah, dalam artian mungkin anak yang tidak diinginkan, makanya anak ini karakternya seperti ini. Kenapa? Ketika saya tanya sejak kapan sih anak ini seperti ini, ternyata dari kecil anak ini sering memang kurang begitu nyambung dengan orang tua. Apalagi setelah dia mulai balik SMP, SMA itu wataknya semakin keras dan kasar dengan orang tua. Seakan-akan memusuhi, hingga akhirnya saya gali, saya tanya terus kondisi batin ibunya di fase kehamilan. Tiba-tiba beliau menyampaikan, saya dulu sebenarnya sempat marah ketika hamilnya anak ini kepada bapak, karena pada waktu itu bapak punya hobi membola, kata beliau. Membola itu artinya suka nonton bola. Terus kemudian pada waktu itu beliau masih menjadi sopir angkot, yang saat ini beliau sudah kerja di perusahaan besar ya. Kalau dulunya itu beliau adalah sopir angkot. Dengan kondisi ekonomi yang minim, merantau dari luar Pulau Jawa di Jakarta. Terus kemudian ternyata suaminya malah justru lebih banyak berteman dengan teman-temannya, suka nonton bola, nongkrong, dibandingkan mendampingi istrinya yang saat ini membutuhkan pendampingan di fase kehamilan. Istrinya marah. Dalam kemarahannya dia seperti ingin marah dengan kehamilannya, menyesal dengan kehamilannya, dan ingin menggugurkan kandungannya. Di sesi inilah saya kemudian terduduk diam dan istighfar saya. Pantas anak ini bersikap buruk dengan ibu. Ketika saya ajak beliau untuk stop dari bercerita dan amarahnya, saya ajak beliau untuk diam sejenak merenung tentang peristiwa ketika beliau mau menggugurkan kandungan. Di fase itu suaminya langsung berkaca-kaca dan menangis, menyadari dosa dan kesalahan istrinya, disebabkan karena karakternya dia. Sementara si ibu kemudian terdiam ketika saya menyampaikan, "Ibu sadar nggak?
Siapa orang yang pertama kali memusuhi anak ini? Beliau mengangguk, saya. Siapa yang ingin membunuh anak ini pertama kali? Saya. Karena apa yang ibu lakukan itu adalah dosa besar, setan masuk dari dosa itu, menghembuskan ke dalam batinnya anak ini, ibu adalah musuhnya. Ibu adalah orang yang pertama kali tidak menginginkan kehadirannya di dunia. Maka dari itu dia berada dalam kendali syaitan sampai ibu bertaubat dari dosa dan kesalahan ibu di masa yang lalu. Dan yang sangat luar biasa, saya suka sekali, sebelum saya menyarankan ibunya untuk melakukan sholat taubat, tiba-tiba bapak tuh dengan lembut langsung menyampaikan, "Mah, sholat taubat." Padahal saya yang mau menyarankan beliau untuk melakukan terapi sholat taubat sebelum terapi dilanjutkan, konseling dilanjutkan. Ternyata suaminya sudah menyarankan. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya saya ajak beliau untuk rehat sejenak, beliau berwudu, terus kemudian sholat taubat. Setelah beliau sholat taubat, ternyata emosi tadi beliau yang meledak-ledak sangat luar biasa itu turun dengan sangat luar biasa. Beliau menjadi lebih banyak diam. Air matanya mengalir terus di ibu ini, seperti penyesalan yang dalam. Sampai kemudian saya ajak beliau untuk menyadari, sekarang ibu sadar kenapa anak ibu bersikap seperti ini selama ini? Dia terbelenggu oleh setan yang disebabkan terikat dari dosa dan kesalahan ibu di masa lalu akibat dosa besar yang ibu lakukan. Dan selama ini lihat yang ibu lakukan, ibu selalu marah dan bertambah marah terus menerus. Hingga akhirnya saya minta ibu itu untuk duduk mendampingin anaknya. Sekarang anak ibu ada di depan ibu, apa yang akan ibu lakukan? Ibu sudah bertobat minta ampun kepada Allah. Sekarang saatnya ibu untuk berkomunikasi dengan anak, dan saya mau tahu ibu mau ngomong apa sama anak. Dengan bibir gemetar, beliau akhirnya memegang tangan anaknya. Sementara anaknya diam, tidak bergeming, tidak bergerak sama sekali, seakan-akan belum siap untuk memaafkan kesalahan ibunya yang bertumpuk-tumpuk sekian tahun. Si ibu sudah mengangkat tangan dan anaknya masih tetap diam, membeku. Ibunya terus membujuk anaknya, "Mama minta maaf. Mama minta maaf." Bahkan bapaknya pun sudah mulai agak sedikit geram ya. "Ayo nak, itu mama mau meminta maaf. Ayo kasihkan tanganmu." Anaknya tetap diam. Hingga akhirnya saya mulai mendekat, mulai saya ambil handphone, terus kemudian saya usapkan ke punggungnya dan saya bacakan beberapa ayat Quran. Saya minta Allah merahmati anak ini untuk bisa ikhlas memaafkan ibunya. Hingga akhirnya dia mulai menyerahkan tangannya ke ibunya. Terus kemudian anehnya anak ini tiba-tiba dia mau muntah. Ketika saya bacakan ayat-ayat Al-Quran, anak ini muntah, ditampung muntahannya oleh bapaknya. Terus kemudian anak ini mulai lega. Baru kemudian mereka, ibu dan anak ini, saling memaafkan. Allahu Akbar. Berhati-hatilah kita sebagai orang tua dalam bersikap terhadap anak, terutama di fase kehamilan. Karena apa? Fase kehamilan itu fase yang sangat rentan. Itu akan menjadi cikal bakal setan untuk mengganggu anak-anak kita dikarenakan dosa dan kesalahan kita. Seperti apa yang terjadi sama ibu ini. Sehingga akhirnya apa? Ini pun tidak bisa serta-merta langsung selesai. Ibu ini masih punya PR besar. Jadi beliau saya minta selama sepekan melakukan terapi. Terapi apa? Terapi untuk ikhlas dan ridho memaafkan semua kesalahan anak, dan beliau pun bertobat meminta ampun atas dosa yang pernah beliau lakukan dan membangun kepercayaan dengan anak. Selama 1 pekan beliau saya minta untuk melakukan terapi itu, dan ternyata ibu ini mengakui bahwa dirinya adalah pemarah, selalu menyikapi segala sesuatu dengan cara marah terhadap suami, marah dan kasar terhadap anak-anak. Dan untuk itu saya akan membuat cerita di part 2 nanti, bagaimana menerapi sikap marahnya ibunya yang selalu menyelesaikan masalah marahnya ini, gimana caranya, apa yang memicu beliau menjadi pribadi yang pemarah dan sulit mengendalikan diri. Itu nanti saya akan ceritakan di part 2 ya.
Karena kalau diceritakan sekarang semuanya nggak akan cukup. Yang intinya adalah karakter ibu inilah, yang sifat ibu inilah dosa di masa lalunya, di mana beliau pernah mau menggugurkan anaknya, ditambah lagi dengan sifat keras dan pemarahnya, membuat anaknya itu nyaris menjadi anak yang durhaka terhadap orang tua. Taubatnya orang tua ditambah lagi dengan kesadaran orang tua akan kesalahannya, semoga ini bisa membangun kembali kepercayaan anak, membangun komunikasi yang baik yang selama ini sudah mulai diretak, itu bisa terjalin kembali. Dan Masya Allah, tabarakallah, tadi di akhir sesi anaknya sudah mulai wajahnya berubah, mau menatap saya, mau mengucap salam dengan saya, mau tersenyum dengan saya. Yang di awal dia datang itu dengan berpaling, bahkan dia tidak mau komunikasi dengan saya. Masya Allah, saya berharap beliau akan ada kelanjutannya. Karena itu ada beberapa proyek yang harus beliau lakukan. Di antaranya adalah melakukan sholat, selesai sholat langsung melakukan terapi sedekah, terus kemudian dilanjutkan dengan membaca Al-Quran. Ini harus tetap beliau lakukan selama sepekan. Dan nanti ada beberapa terapi tambahan yang nanti akan saya sampaikan di part 2 adalah khusus untuk ibunya. Karena ini problemnya diawali dari karakter ibunya. Ternyata ibunya ada sesuatu juga dengan orang tuanya di masa yang lalu. Bagaimana kisah ibunya nantikan di part 2-nya. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita bersama, dan semoga Allah mendatangkan keberkahan yang sempurna untuk kita semua. Saya Umi Desi, konseling Qurani Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.